Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Kembali lagi ya di channel Sahabat Jaka. Terima kasih sudah lama menunggu. Kali ini saya akan berbagi sedikit template laporan hasil coklit untuk Pantarlih di pemilu 2024 ini. Memang agak telat karena sekarang udah tanggal 13, besok adalah hari terakhir coklit. Dan Pantarlih setelah selesai coklit ini wajib membuat laporan kepada PPS ya berdasarkan buku kerja menggunakan formulir model A laporan hasil coklit ya seperti ini tampilan formulirnya. Kemudian yang ditandatangani oleh Pantarlih disampaikan ke PPS sebagai laporan hasil coklit selesai. Nah, kesempatan kali ini saya akan berbagi template laporan hasil coklit ini untuk PPS. Fungsinya adalah yang pertama untuk memverifikasi hasil coklit teman-teman Pantarlih. Apakah datanya ini logis ataukah tidak logis gitu ya. Karena ada beberapa poin yang bisa nanti disinkronkan dan juga untuk memudahkan biar ngisi model A laporan hasil coklit ini enggak manual satu-satu gitu. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah sahabat-sahabat PPS ini wajib menyatukan semua file daftar pemilih baik model A daftar pemilih ataupun model A daftar potensial pemilih di dalam dua sheet yang berbeda tapi satu kelurahan. Misalkan saya di sini di sampel data. Nah, saya disclaimer dulu, data yang dipakai ini adalah data bukan sebenarnya. Jadi bisa teman-teman cek, bisa sahabat-sahabat cek ini nick ini bukan nick sesungguhnya ya, bukan pengkodean nick, ini beda. Nah, kembali lagi. Jadi sahabat-sahabat PPS ini yang pertama adalah menyatukan model A daftar pemilih satu kelurahan dalam satu sheet. Nah, kolomnya mulai dari nomor sampai dengan keterangan ini sama ya, tinggal ditambahkan saja di kanannya TPS seperti ini, nomor TPS, kemudian DPID ini wajib dibawa untuk sheet yang model A daftar pemilih. Kalau TPS ada 50 ya udah TPS 1 sampai TPS 50 satuin semuanya di sini. Nah, karena saya sekarang lagi sampel saja ini menggunakan hanya 3 TPS. Tapi perlu diingat bahwa kolom keterangan ini adalah sudah hasil coklit. Ya. Kode 0 ini artinya data sesuai. 1 meninggal. Kemudian 2 ganda, 3 di bawah umur, 7 Polri misalkan. Ya, kalau 6 itu TNI ya. Kemudian kalau 8 salah penempatan TPS. Nah, ini harus sudah diisi sesuai dengan hasil coklit kado. Kalau ubah data ya berarti keterangannya U gitu. Gitu ya. Yang lain-lainnya sama. Termasuk juga yang model A daftar potensial pemilih. Ini satu kelurahan datanya disatuin semuanya. Ya. Kalau misalkan TPS 2 nggak ada daftar potensial pemilih ya udah jangan dimasukin kan nggak ada gitu. Jadi pokoknya satu kelurahan, satu desa semuanya disatuin aja di sini. Itu ya. Nah, yang bedain adalah nomor TPS. Kemudian kolom keterangan ini wajib 0 untuk model A daftar potensial pemilih, dan juga mereka bedanya ini nggak ada DPID sama dengan tidak sama dengan model A daftar pemilih. Kalau daftar pemilih ini wajib ada DPID. Kenapa? Ini untuk memudahkan operator eksekusi data di Sidalih. Kalau model potensial pemilih nggak ada DPID karena belum diupload ke Sidalih. Kalau sudah diupload ke Sidalih mereka baru punya DPID gitu ya. Nah, ini sampel data saja. Kalau misalnya data seperti ini sudah siap, data hasil coklit, nomor urutnya juga pastikan sudah dikasih nomor urut sampai dengan terakhir. Kalau sudah siap, selanjutnya sahabat-sahabat tinggal buka template hasil coklitnya. Nah, di template hasil coklit ini ada 4 sheet. Sheet pertama model ADP, ya A daftar pemilih. Sheet yang kedua ADPP, model A daftar potensial pemilih. Yang ketiga adalah model A laporan hasil coklit, dan sheet keempat ini biarin aja buat coret-coret rumusnya. Nah, data yang tadi sudah dikumpulkan di awal yang model ADP ini, sahabat-sahabat silakan copy dari mulai nomor urut 1 sampai dengan terakhir ya. Kemudian paste value, klik kanan di sini
wajib mulainya dari row 15 ya, wajib di sini. Yang ke atas ini row 14 ke atas jangan dihapus, biarin aja. Mulai dari row 15, kemudian klik kanan paste values. Nah, kemudian satu lagi yang ADPP juga sama dari nomor urut 1 sampai dengan terakhir ya, copy, pastenya di yang warna hijau ini ADPP, klik kanan paste values. Nah, kalau misalkan sudah begini ya, sudah rapi begini, selanjutnya sahabat-sahabat PPS tinggal isi provinsinya apa. Provinsinya Banten misalkan, kabupaten kotanya misalkan Tangerang, kecamatannya misalkan Cikupa, kelurahannya misalkan Bundar. Kemudian nomor TPS-nya misalkan mau membuat laporan hasil coklit TPS 1 misalkan, ya udah ketikkan saja angka 1, nanti dia otomatis 3 digit. Nah, stiker sisa, tanya ke Pantarlihnya, stiker sisanya berapa. Kalau misalkan ada habis stikernya, ya udah isi 0 gitu. Kalau misalkan stiker sisanya misalkan ada 7, ya udah isi angka 7. Kalau misalkan ada 15, isi 15 misalkan isi 4 misalkan, stiker sisanya ada 4. Nah, selanjutnya total kakaknya gimana hitungnya. Nah, untuk total kakak yang dihitung adalah jumlah kakak yang ada di daftar pemilih ditambah dengan jumlah kakak yang ada di daftar potensial pemilih. Nah, sahabat-sahabat tinggal klik saja tombol warna merah ini. Tunggu beberapa saat, dia sedang menghitung jumlah kakak di dalam satu TPS. Karena tadi kita mau isi laporan hasil coklit TPS 1, maka jumlah kakak, total kakak yang ada di TPS 1 adalah 148. Gitu. Nah, kalau misalkan kolom ini sudah terisi, silahkan sahabat-sahabat lihat laporan hasil coklitnya yang model A LHC. Nah, ini sudah terisi TPS 1. Provinsi dan seterusnya juga sudah terisi, dan data-data di sini juga semuanya sudah terisi. Data-data angka yang muncul di sini adalah hasil by name yang ada di 2 sheet ini. Itu kalau misalkan ada data misalkan daftar pemilihnya nggak sesuai jumlahnya, sesuai rekap PPS misalkan nggak sesuai, berarti ada yang kelewat daftar pemilihnya. Gitu. Silahkan cek by name-nya. Karena kita daftar pemilih harus berbicara by name by address, jangan cuma angka. Nah, ini semuanya sudah terisi, baik model daftar pemilih, daftar potensial pemilih, TPS 1 ya, kemudian TMS-nya, kemudian hasil coklit, data pemilih diperbaiki, data disabilitas. Nah, ini semuanya sudah sesuai by name by address. Nah, kemudian, nah ini dia untuk kolom Romawi 6, jumlah stiker diterima. Kemudian jumlah stiker digunakan dan stiker sisa ini kan tadi di awal diisi stiker sisanya ada 4. Kemudian ini sudah sesuai ya 4. Kemudian jumlah kakaknya ada 148. Stiker digunakan 148. Kenapa stiker digunakan sama dengan jumlah kakak? Karena stiker itu digunakan per kepala keluarga. Berikutnya juga sama dengan jumlah kakak hasil coklit dan lembar bukti pemilih terdaftar, ini juga kakak, berdasarkan kakak. Nah, 3 elemen ini yang jumlah stiker digunakan, jumlah kakak hasil coklit, dan lembar bukti pemilih terdaftar, ini harus sama jumlahnya 148. Berarti 148 semua ini 3 ini. Kalau misalnya ada salah satunya yang beda, berarti ada yang salah dalam penghitungannya. Begitu ya. Ini buat validasinya. Nah, kemudian coba kita hitung jumlah stiker diterima 152, yang digunakan 148, maka sisanya adalah 4, betul ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah verifikasi. Yang pertama adalah di sini ya, pastikan 3 kolom ini sama. Kalau misalkan beda berarti gejlok ya, harus dicek ulang datanya. Nah, verifikasi yang kedua adalah antara yang 2 kolom terakhir ini, yang satu jumlah pemilih KTPL baik yang ada di model A daftar pemilih ataupun yang di model A daftar potensial pemilih, dan yang poin 2-nya jumlah pemilih belum KTPL, ini hasil penjumlahan ini harus sama dengan ini ya, pemilih KTP elektronik dan calon pemilih. Kalau misalkan beda, ini berarti ada datanya yang tidak sesuai gitu ya. Ini sangat simple. Kalau misalkan sudah sesuai, tinggal diisi saja nama Pantarlihnya, misalkan sahabat Jaka ya, misalkan nick Pantarlihnya misalkan yang 03 27 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6. Misalkan itu nicknya, nomor HP-nya
ya, misalkan ini. Kemudian tinggal isi tempatnya, misalkan kelurahan ini Bundar. Kemudian tanggalnya misalkan tanggal berapa, tanggal 14 Maret misalkan 2023. Ini selesai, sudah selesai. Tinggal selanjutnya kalau sudah selesai begini, sahabat-sahabat tinggal save saja misalkan dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk PDF. Caranya klik file, save as, ya. Browse, kemudian misalkan taruhnya di desktop, ya. Kalau misalkan mau nyimpannya Excel, pilihnya Excel workbook, ya. Excel workbook, misalkan pilih A, laporan hasil coklit, misalkan TPS 1. Tapi kalau misalkan mau di save-nya PDF, pilihnya PDF, ya. Gitu ya, tinggal di save as saja. Atau misalkan sahabat-sahabat bisa menekan tombol F12, ini sama saja, save as. Atau misalkan mau di Ctrl P, ya, kita lihat dulu ini sudah rapi ya, harusnya ya, sudah siap print. Ini sudah siap print dan tinggal di save saja. Misalkan kita save as PDF, misalkan PT1 gitu ya, kita ignore aja print area. Oke, kemudian model A LHC misalkan TPS 1, save. Oke, ini sudah ada, kita lihat di desktop. Tadi kita save-nya di mana? Oh, salah ya, kita pilihnya bukan di desktop. Oke, kita pilih di desktop A LHC TPS 1, kemudian page-nya pilih 1. Oke, pilih aktif save saja. Nah, ya, desktop sudah ada harusnya. Nah, ini ya. Oke, ya, ini sudah ada ya, laporan hasil coklatnya. Ini kertasnya A4 sudah rapi. Kemudian kalau misalkan gimana untuk TPS 2 nya, balik lagi ke yang merah nih, model ADP, TPS nya saja ganti menjadi TPS 2. Jangan lupa stiker sisanya ada berapa. Stiker sisanya misalkan ada 7. Nah, selanjutnya hitung total kakak. Hitung total kakak, biarin tunggu beberapa saat. Nah, oke ya, total kakaknya ada 160. Kemudian kita lihat di model A LHC nya. Nah, ini sudah TPS 2 saja, tinggal ganti saja namanya, nama pantarlinya siapa, misalkan Fulan misalkan ya, nicknya misalkan berapa, misalkan diisi ya, nomor HP-nya juga ya, silahkan diisi. Sama selanjutnya misalkan tinggal F12 save as ya, tekan F12 di keyboard, save as, kemudian pilih PDF, misalkan ganti ini jadi TPS 2. Optionnya pilih page-nya 1 aja, save. Oke, sama. Lanjutnya untuk TPS 3 juga sama demikian, sisa stikernya misalkan ada 0 misalkan ya, kita hitung. Oke, sudah selesai. Oke ya, sudah jadi TPS 3. Ini ya tinggal disesuaikan saja. Oke, sahabat-sahabat, itu ya, semoga bermanfaat. Sudah, semoga bermanfaat. Selanjutnya bagi sahabat-sahabat yang ingin template-nya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.